Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Gedita Farsya dengan NPM 22120111352, mahasiswi Hukum Kepailitan semester 6. Saya akan mempresentasikan materi Hukum Kepailitan dengan putusan penolakan kasasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 758K garing PDTSUS Pailit garing 2016. Dengan latar belakang kasus ini bermula dari permohonan Pailit yang diajukan secara sukarela oleh Kai Kiong alias Akiang, seorang pengusaha jual beli telur ayam di Binjai, Sumatera Utara. Ia mengaku tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada sejumlah kreditur. Permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa debitur dapat dipailitkan jika memiliki lebih dari satu kreditur dan minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kai Kiong merasa telah memenuhi syarat tersebut secara substansial karena ia memiliki 7 kreditur utama atas nama istrinya. Dia memiliki 7 kreditur utama dengan total utang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Ia bahkan telah menjual rumah atas nama istrinya untuk menutupi sebagian utang, namun tetap tidak mampu menyelesaikannya. Dalam upaya mencari penyelesaian hukum yang adil dan kolektif, ia mengajukan permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga Medan. Akan tetapi permohonannya ditolak karena alasan formal, yaitu tidak adanya akta nikah sebagai bukti sah hubungan suami istri yang dianggap penting karena potensi keterlibatan harta bersama dalam proses kepailitan. Permohonan kasasinya pun kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga memperkuat putusan sebelumnya. Inti dari latar belakang kasus ini adalah adanya ketegangan antara pemenuhan syarat substantif kepailitan dan tuntutan formalitas administratif dalam praktik pengadilan niaga. Dengan duduk perkaranya itu, Kai Kong adalah debitur perseorangan yang awalnya sukses dalam usaha jual beli telur ayam, namun sejak akhir 2015 usahanya mengalami kemunduran drastis. Ia tidak mampu membayar utangnya lagi kepada kreditur utamanya, bahkan sempat meminjam ke retenir dengan bunga tinggi. Lalu proses kasasi dan penilaian dari Mahkamah Agung. Kai Kong mengajukan kasasi menyatakan ia sudah memenuhi syarat material Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Juga pembuktian dalam perkara kepailitan bersifat sederhana, jadi tidak seharusnya diminta pembuktian kompleks seperti akta nikah atau neraca keuangan. Juga syarat persetujuan istri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa permohonan dilakukan dengan kesadaran dan restu oleh pasangannya. Namun Mahkamah Agung tetap menolak permohonan tersebut, yaitu menolak kasasinya dengan menyatakan karena perkara ini menyangkut potensi harta bersama, maka harus ada pembuktian formal atas kasus perkawinan dengan akta nikah. Ketidakadanya akta nikah dianggap sebagai tidak terpenuhinya syarat formil dalam pengajuan Pailit sukarela. Oleh karena itu, permohonannya dinilai tidak layak dikabulkan meskipun syarat material utang dan kreditur telah terpenuhi. Putusan ini menekankan bahwa dalam Pailit sukarela, syarat administratif tetap dianggap sebagai esensial. Lalu, akibat hukum putusan, karena permohonan ditolak dan kasasi gagal, Kai Kiong tidak berstatus Pailit secara hukum. Juga tidak ada penunjukan kurator atau hakim pengawas. Para kreditur tidak bisa menagih secara kolektif, hanya bisa menuntut secara perdata individual. Tidak adanya sita umum atas harta debitur, dan Kai Kiong tetap menguasai hartanya. Jadi secara ringkas, tidak ada perilaku hukum kolektif bagi kreditur dan debitur tidak dapat menyelesaikan utangnya melalui jalur kepailitan. Dari analisis yang telah dipaparkan, kita dapat melihat bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 758K garing PDTSUS
Strip Pilot garing 2016 menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formalitas administratif dalam pengajuan permohonan pilot sukarela. Bahkan ketika syarat material telah terpenuhi secara substansial, Kai Kiong alias Akiang sebagai pemohon pilot telah menyatakan ketidakmampuannya membayar utang kepada lebih dari 2 kreditur. Dengan utang yang telah jatuh tempo dalam konteks Undang-Undang Kepailitan PKPU, hal ini semestinya cukup untuk memenuhi unsur kepailitan berdasarkan pasal 2 ayat 1. Namun pengadilan berfokus pada satu hal, yaitu tidak adanya akta nikah, untuk membuktikan bahwa pasangan Kai Kiong yang telah memberikan persetujuan tertulis benar-benar sah sebagai istri dalam hubungan hukum yang mengikat. Disinilah titik krusial muncul prinsip pembuktian sederhana dan sifat perkara kepailitan yang harusnya cepat dan efisien dikalahkan oleh kebutuhan pembuktian formal atau status perkawinan. Akhirnya putusan ini mencerminkan tantangan besar dalam praktik hukum pilot di Indonesia. Bagaimana menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan efisien namun tetap menjaga integritas formal hukum. Jika prinsip pembuktian sederhana dikesampingkan karena hal-hal administratif, maka mekanisme kepailitan bisa kehilangan daya gunanya sebagai solusi hukum yang efektif. Putusan ini bukan hanya menjadi pelajaran umum hukum acara, tapi juga membuka ruang perdebatan akademik dan reformasi yuridis agar ke depan mekanisme pilot dapat benar-benar diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi oleh dokumen. Berikut adalah penjelasan dari putusan Mahkamah Agung nomor 758K/PDTSUS/Pilot/2016. Sekian dari saya, Ria Gedita Farsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.